Hai guys, selamat datang di channel YouTube Onti Aldins. Hari ini Onti mau berbagi resep salmon and crude. Ini makanan yang enak banget. Ini adalah salmon yang dibungkus pakai puff pastry yang di dalamnya udah Onti masukin bayam atau spinach ya. Nah, penasaran dan pengen tahu gimana cara buatnya? Ikutin terus ya videonya. Jangan lupa subscribe. Nah, ini dia bahan-bahannya. Nah, yang paling utama di sini Onti udah siapin salmon yang udah dipisahin dari kulitnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada bawang bombay yang udah dipotong atau dicincang seperti ini. Aduk kecil-kecil aja juga nggak apa-apa ya. Kemudian ada bawang putih yang udah dicop. Nah, kemudian untuk seasoningnya di sini Onti tambahin garam, kemudian merica putih. Nah, di sini ada daun bayam. Ini pakai daun bayam aja. Kalau misalnya yang punya baby spinach atau bayam yang import boleh banget. Nah, ini ada butter atau mentega tawar. Ini yang unsalted ya. Kemudian di sini Onti sebagai pendampingnya Onti tambahin kentang yang udah dicuci bersih kemudian dipotong wedges seperti ini. Nah, ini kulitnya Onti nggak kupas. Kemudian di sini ada daun basil. Nah, kemudian untuk bahan selanjutnya ada puff pastry ya. Nah, ini bahan yang paling utama yang bakal nge-wrap atau ngebungkus salmonnya nanti. Untuk ngebungkus nanti si puff pastry-nya kita butuh 1 butir telur yang bakal kita kocok lepas nantinya. Nah, langsung aja buat yuk. Nah, pertama-tama Onti mau campurin dulu bahan untuk pelapisnya. Ini ada bawang putih yang udah dicincang. Kemudian nanti Onti tambahin bawang bombay. Nah, ini bawang bombaynya pakai setengahnya ya. Nanti Onti sisanya mau ditumis bersama bayamnya. Jadi jangan takut bahannya kebuang ya. Nah, kemudian ini ada basil yang udah dipotong slice atau diiris tipis seperti ini. Nah, ini gunanya daun basil sebagai aromatik ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah punya cream cheese, bisa ditambahin cream cheese sebagai pengganti butternya ya. Nah, ini Onti seasoning sedikit atau diberi perasa garam dan merica putih. Nah, di sini kita tambahin unsalted butternya atau mentega tawarnya yang udah lembut atau udah soft ya. Nah, ini Onti campurin dulu bahan-bahan lainnya seperti ini agar nanti mudah saat ditambah dengan butter atau mentega tawarnya ya. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, semua bahannya bisa kita sisihkan. Kemudian kita bakal lanjut ke salmonnya. Nah, ini salmonnya udah dibersihin. Nah, pastiin salmonnya itu kering atau tidak terkena air lagi ya. Nah, ini kita seasoning atau kita tambahin perasan seperti garam, kemudian merica putihnya. Nah, kemudian di tap-tap sedikit atau dimasak seperti ini. Kemudian ini Onti bakal siring atau masak setengah matang ya, bagian luarnya aja. Jadi ntar dia matang dengan sempurna di dalam ovennya. Nah, jika sudah seperti ini, ditambahin sedikit minyak aja. Nah, jika bagian bawahnya sudah matang atau putih seperti ini bisa dibalik ya. Nah, tapi jangan sampai matang banget. Ini bisa kita sisihin. Nah, ini Onti mau lanjut ngebuat kentang sebagai pendamping si salmonnya nanti. Jadi agar nggak bosen-bosen banget ya makan salmonnya.
Nah, sambil kita tunggu tadi kentangnya direbus, kita lanjut mau tumis bayamnya. Nah, ini Onti tambahin bawang bombay, kemudian bawang putih. Nah, ini kita tumis sampai harum dan layu. Kemudian Onti bakal tambahin bayamnya. Nah, ini bayamnya udah dicuci bersih. Ini kita ambil bagian daunnya aja ya, jangan batangnya ikutan masuk loh, bunda-bunda. Nah, jika sudah mulai layu seperti ini, kita bisa tambahin garam dan merica atau kita beri sedikit seasoning dengan menggunakan kaldu ayam juga bisa ya. Nah, ini Onti cek dulu kentangnya ternyata udah matang. Kalau misalnya kentangnya udah tidak menempel lagi di garpu ya. Nah, ini Onti tirisin, kemudian Onti bakal lanjut lagi ngebungkus salmonnya. Karena semua bahannya sudah siap. Nah, ini pertama Onti udah punya puff pastry yang instan. Kalau misalnya bunda-bunda pengen buat di rumah juga silahkan ya, tapi agar lebih mudah kita beli aja. Nah, ini kita potong karena kita pakainya sedikit aja, satu bagian aja. Nah, yang lebihnya bisa disimpan lagi di freezer ya. Nah, ini Onti bakal nunjukin dulu untuk lapisan atasnya agar lebih cantik ya. Ini untuk gradingnya. Nah, diambil kira-kira ukuran 4 jari, kemudian bakal diberi garis seperti ini. Nah, garisnya ini menyilang aja ya bunda-bunda. Nah, seperti ini sudah jelas ya, ini jelas banget. Nah, ini untuk bagian salmonnya Onti tipisin seperti ini di bagian ujung-ujungnya aja, tipisnya kira-kira seperti ini. Kalau udah, kita bakal lanjut ngebungkus si salmonnya. Nah, ini Onti udah siapin bayam yang tadi, kemudian ditata rapi seperti ini. Nah, kalau misalnya udah, ini kita habisin aja ya, karena salmon yang Onti pakai ini lumayan besar, karena ini bisa dimakan bareng-bareng dengan keluarga. Nah, di sini salmonnya lumayan besar karena Onti pakai yang ukuran 260 gram. Nah, ini Onti bakal tambahin lagi butter yang tadi udah kita buat racikannya bersama dengan daun basil. Tapi kalau misalnya bunda-bunda di rumah punya cream cheese, silahkan banget boleh ditambahin pakai cream cheese. Nah, ini opsional aja, boleh pakai bayam atau sayur yang lainnya ya. Ini bebas, tapi ini versinya Onti pakai bayam. Bisa ditambahin jamur juga. Nah, ini kita olesin aja di atasnya seperti ini. Kita lanjut mau ngebungkus. Sebelum dibungkus, tapi kita olesin dulu pakai egg wash atau kocokan telur. Nah, kita pakai di sekitaran puff pastry-nya ya. Nah, kalau misalnya udah, kita bisa bungkus seperti ini atau kita lipat. Nah, lipatnya seperti ini ya. Ini kita rapihin di ujung-ujungnya. Nah, ini kita rapihin. Misalnya udah rapi, ini nggak masalah ya. Nanti bagian atasnya ini kita bakal balik jadi di bagian bawahnya. Kalau misalnya ada lebihan dari adonan puff pastry-nya, bisa kita potong aja ya bunda-bunda. Jadi jangan khawatir kalau misalnya puff pastry-nya bakalan ngerusak si tampilan dari salmonnya ini. Nah, jika sudah tertutup rapat, kita bisa lipat lagi ke bagian atasnya seperti ini ya bunda-bunda. Bagian bawahnya yang tadi ini kita balik jadinya seperti ini. Nah, kalau misalnya udah cantik seperti ini, kita bisa tutup pakai yang pertama kali kita buat tadi. Nah, yang ini, nah karena kelebihan sebelumnya diukur dulu ya. Kalau misalnya kelebihan bisa dipotong kemudian dirapihin dan kita bakal susun di atasnya. Nah, fungsinya tadi kita ngekerat atau ngegaris-garisin atau ngepotongin seperti ini fungsinya agar kita mudah membuka polanya. Jadi nanti
saat kita taruh di atas puff pastry yang udah terisi salmon itu mudah ya bunda-bunda, jadi kita tinggal tarik aja seperti ini. Nah kalau misalnya bunda-bunda pengen yang manual, bisa juga dikepang secara manual ya kalau misalnya bunda-bunda mau, tapi ini kita kasih cara terbaik dan tercepat aja, dan hasilnya pasti cantik banget. Nah ini kalau misalnya bunda-bunda ngerasa nggak pas, bisa ditarik ya adonannya itu, insya Allah sih tidak akan putus kalau misalnya ditariknya pakai perasaan ya. Nah kalau misalnya udah, nah ini untuk bolongan-bolongannya bisa diatur, terserah bunda-bunda pengen yang bulat-bulat atau lonjong atau yang berlikuk-likuk seperti daun. Nah ini sudah selesai, siap kita bake, tapi sebelumnya kita tambahin dulu egg wash yang tadi atau kocokan telur yang tadi udah dikocok. Oh ya jangan lupa ditambahin sedikit garam. Nah ini udah cantik banget dan kita siap untuk ngebake. Nah ini Onti pindahin dulu. Nah ini suhu di ovennya udah Onti panasin 200 derajat dan kita bakal bake selama kurang lebih 30 menit ya, tergantung oven bunda-bunda di rumah. Nah di sini Onti tambahin sedikit garam agar luarnya garing, crispy dan ada tetap mempunyai rasa yang endulita. Ini setelah Onti bake 25 menit jadinya seperti ini, udah cantik banget, udah ngembang. Nah ini setelah 30 menit Onti udah bake, ini bakal Onti angkat sebentar lagi. Nah ini udah jadi, warnanya tuh udah cantik banget karena kita tambahin egg washnya tadi, jadi menambah cantik puff pastry-nya kita. Nah ini Onti bakal rest dulu kira-kira 5 menitan, 2-5 menitan. Coba kita dengar suaranya tuh udah garing banget, di luarnya udah garing banget, pasti di dalamnya juga udah juicy banget. Kita bakal lihat gimana hasil dalamnya nih, kita lihat ya. Onti udah gak sabar banget nih ngeliat salmonnya. Endul banget tuh, coba lihat. Tuh coba lihat bagian bawahnya itu ada lelehan butter yang tadi udah Onti tambahin sama daun basil. Nah ini karena salmonnya udah siap, kita lanjut ke potato atau ke kentangnya. Nah ini kentangnya Onti tambahin seasoning, Onti tambahin merica, kemudian Onti tambahin garam dan tambahin, harusnya pakai paprika bubuk tapi karena Onti nggak punya jadi Onti pakai bon cabai aja biasa, lidah Indonesia. Jadi terus Onti tambahin minyak makan sedikit. Nah ini bisa dua cara ya, kalau misalnya mau yang slow bisa dimasukin ke dalam oven, kalau misalnya mau yang cepet bisa langsung dimasak di atas pan. Nah ini Onti tambahin sedikit Italian seasoning. Nah itu di dalamnya udah ada oregano, thyme dan teman-temannya. Nah ini Onti masak aja di pan agar lebih cepat karena Onti udah gak sabar banget mau makan salmonnya. Nah setelah 2-3 menit baru kita boleh balikin si kentangnya ya. Nah ini jangan sering dibolak-balik, karena apa? Karena kentangnya ini mudah rapuh ya bunda-bunda. Jadi baliknya sesekali aja jika sudah kecoklatan seperti ini dan sudah crispy. Nah kalau jika sudah matang seperti ini bisa kita sisihkan dan kita lanjut plating. Platingannya di sini Onti udah siapin piring yang warnanya hitam agar feel-nya atau suasananya serasa lagi makan di restoran padahal lagi makan di rumah ya bunda-bunda. Nah ini kita potong aja seperti ini karena ini salmonnya tadi besar, jadi
untuk sharing cocok banget makan sama keluarga, jadi Onti potong-potong aja. Nah kemudian ini udah ada lemon atau lemon yang udah dipotong wedges ya. Nah ini kentang yang tadi udah kita roast atau kita itu sebenarnya kita pan aja ya, bukan di roast dimasukin ke dalam oven. Tapi kalau misalnya mau masukin ke dalam oven untuk hasil yang lebih crispy, disarankan sekali bunda-bunda. Nah, agar lebih cantik, biasanya daun basil yang bagian atasnya seperti ini Onti pisahin dulu untuk garnishing atau garnish agar lebih cantik. Nah, ini sausnya Onti buat lemon butter cream saus, tapi Onti tambahin herbsnya pakai basil karena di dalam salmon and croutnya ini ada basilnya, jadi Onti tambahin agar lebih matching. Nah, hasil platingannya seperti ini. Untuk resep sausnya ntar Onti bakal buat video terpisah karena durasinya yang terlalu panjang dan tidak memungkinkan, jadi Onti pisah aja agar bunda-bunda semua lebih jelas nanti untuk detail sausnya. Nah gimana bunda-bunda, mudah banget kan resep salmon and croutnya. Nah ini cocok banget dimakan di akhir pekan bersama keluarga. Terima kasih untuk semua foodies yang udah nonton video Onti Aldin sampai akhir. Please yang belum subscribe, subscribe dulu channel YouTube Onti Aldin, kemudian klik like. Dan jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman foodies yang lain ya. Selamat mencoba, bye-bye.